Yang bisa mengobati hati kerinduan kepada Makkah hanyalah datang ke masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sekelompok orang datang berkumpul di rumah Allah, yatsluna kitab Allah, membaca kitab suci Al-Qur'an, wa yatadarasunahu fima bainakum, mengkaji isinya. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati mereka. Ghasyiyat bihimur rahmah, diliputi rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Haffat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, mereka dibanggakan Allah taala kepada para malaikat. Hari libur, hari yang mestinya orang balas dendam atas sakit hati, berangkat bekerja macet pagi, pulang petang sampai malam, maka dibalaskan sakit hati pada hari libur. Dia tidur sampai jam 8, jam 9. Tapi justru itu tidak terjadi di lingkungan kita. Orang tetap datang ke masjid, sholat berjamaah. Maka mudah-mudahan anak cucu kita istiqomah sampai hari kiamat, insyaallah. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat menuju Yathrib dari Quba. Maka perjalanan itu mereka berhenti sejenak melaksanakan sholat Jumat. Tempat Nabi melaksanakan sholat Jumat itu belum ada masjid. Sholat di tanah lapang saja. Bekas tempat sujud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijadikan masjid oleh khalifah yang adil bernama Umar bin Abdul Aziz. Itulah yang disebut dengan Masjid Al-Jumu'ah, tempat sholat Jumat pertama kali. Bekas sujud Nabi di tanah lapang, kening yang mulia, bersimpuh sujud di tanah yang mulia, dibangun bangunan yang mulia, Masjid Al-Jumu'ah. Lalu kemudian Nabi sampai ke Yathrib. Nabi robah nama Yathrib menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang terang benderang dengan cahaya Islam, cahaya iman, nurun nubuwah, cahaya kenabian. Lalu kemudian di tempat itu pun bangunan yang pertama dibangun adalah masjid. Maka membangun masjid adalah bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika hari berganti, musim berubah, bangunan yang sederhana, lebar hanya 22 meter, panjangnya ke belakang hanya 15 meter. Itulah yang disebut Nabi SAW, ma baina baiti, rumah Nabi di sebelah kiri mimbar. Ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku, raudhatun min riyadil jannah, satu di antara taman-taman surga. Di sana orang sholat 1 rakaat maka sama dengan 500.000 rakaat, sama dengan 100.000 rakaat di masjid yang lain. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, la tusaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak amat sangat dianjurkan untuk melaksanakan musafir bepergian perjalanan panjang kecuali pada 3 masjid: Al-Masjidil Haram, Al-Masjidil Aqsa, Al-Masjidil Nabawi. Mudah-mudahan ketiga masjid ini salah satunya masih lagi dijajah oleh Israel. Mudah-mudahan dilepaskan Allah sebelum hari kiamat, insyaallah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat subuhnya sudah ramai seperti sholat Jumat, itu pertanda tak lama lagi Palestina akan merdeka dari jajahan Israel. Karena hanya orang yang sholat subuh, sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat subuh. Sholat yang paling berat, idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka tegak melaksanakan sholat, tegaknya itu adalah tegaknya orang yang malas. Hatinya sebetulnya malas, hatinya sebetulnya berat, tapi karena ingin menunjukkan pada orang lain, ingin mempertontonkan kepada sahabat, kepada kawan, kepada tetangga, maka ditampakkannya dengan riya, yura'unan nas. Mereka mempertontonkan amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memperlihatkan amalnya di hadapan manusia. Maka Allah selamatkan itu pada jamaah sholat subuh, karena melawan kantuk itu berat. Makanya Allah katakan, wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjad, tahajjud, lawan kantukmu, lawan tidurmu, nafilatalak, sebagai amal tambahan bagimu. Amal pokok subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tapi ada amal tambahan pada suatu malam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Masjidil Haram. Kenapa malam? Karena pada waktu siang, pada waktu pagi, telinganya diikat, mereka kepalanya dengan kain, mereka cekik lehernya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala melepaskan itu semua, sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW punya kekuasaan di kota
Al-Madinah Al-Munawwarah. Itulah beda Makkah dengan Madinah. Sama-sama ada Masjidil Haram. Di Madinah ada Masjidil Aqsa. Tapi pada saat di kota Makkah Al-Mukarramah, di sana Nabi tak ada kekuasaan. Nabi tidak punya kekuasaan. Nabi tidak bisa sholat berjamaah bersama sahabat. Bersembunyi, iman disembunyikan. Sampai-sampai ketika Nabi lewat di salah satu rumah sahabat, saat itu mereka sedang disiksa satu keluarga. Nama suaminya Yasir, nama anaknya Ammar bin Yasir, nama istrinya Sumayyah, perempuan pertama yang mati syahid ditombak jantungnya oleh Abu Jahal. Nabi hanya dapat berkata, sabran ya ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir, inna mau'idakumul jannah, kalian dijanjikan masuk surga. Berbeda dengan ketika Nabi berada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dia pemimpin, dia punya kekuasaan. Bahkan orang Yahudi pun di bawah kuasanya. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Khaybar, Yahudi Qainuqa berada di bawah kekuasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ingin masjid ramai, ingin masjid melimpah ruah, maka umat Islam mesti punya kekuasaan. Di Palestina, masjid yang tempat Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentara Israel mengawasi, tentara-tentara polisi Israel mengintai, sehingga orang-orang tua saja yang dibenarkan sholat berjamaah. Anak-anak muda dikhawatirkan akan memicu keributan, akan mengadakan perlawanan, maka tidak boleh melaksanakan sholat berjamaah. Begitu pentingnya kekuasaan. Jadi kalau ada orang mengatakan yang penting masjid ramai, yang penting sholat berjamaah, kekuasaan tidak penting. Kekuasaan amat sangat penting. Kita bisa lihat dalam sejarah Nabi di kota Makkah Al-Mukarramah, bandingkan bagaimana kita berada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Hari berganti, musim berubah. Meninggal Nabi SAW, naik Abu Bakar Siddiq 2 tahun menjadi khalifah. Meninggal Abu Bakar Siddiq, naik Sayyidina Umar 5 tahun menjadi khalifah. Meninggal Sayyidina Umar, naik Sayyidina Utsman ibn Affan. Utsman bin Affan mulai merenovasi Masjid Nabawi. Sebagian sahabat yakrahunahu, mereka tidak setuju karena ada bangunan-bangunan, tiangnya, dindingnya, atapnya itu adalah wakaf orang-orang pada generasi awal. Maka ketika diadakan renovasi Masjid Nabawi, mereka kurang bersetuju dengan itu. Lalu kemudian Utsman membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu rumah di surga. Mendengar hadis itu terdiamlah para sahabat. Artinya apa? Di antara sahabat sendiri pun ada ikhtilaf, berbeda pendapat. Menurut Utsman, masjid ini mesti direnovasi karena umat sudah banyak. Tapi menurut sebagian sahabat, masjid tidak perlu direnovasi. Maka yang menyelesaikan konflik itu adalah kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman membacakan hadis, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah. Yang sudah membangun masjid, mewakafkan tanah, mewakafkan batang kurma untuk tiangnya, mewakafkan lantainya, maka dia sudah membangun satu tempat dalam surga. Kalau ada orang merenovasi, maka itu tidak merubah kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selesai masalah khilaf kalau ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada di masjid kita ikhtilaf, berbeda pendapat, itu sesuatu yang lumrah biasa. Sahabat Nabi aja ada ikhtilaf, apalagi sahabat Uwas. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu ada perbedaan pendapat dalam satu masalah, farudduhu ilallah, kembalikan kepada Allah, lihat Al-Quran, wa ilar Rasul, kembalikan kepada Rasulullah, lihat hadis sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, kemana kita bisa kembali? Al-ulama warasatul anbiya. Lihatlah pendapat para ulama, karena ulama adalah pewaris para nabi. Taraktu fikum amraini, ditinggalkan pada kamu 2 perkara. Intamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang 2 ini, lan tadillu abadan, kamu tidak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah Al-Quran wa sunnati, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Muslim, kitab Allah Al-Quran wa itrati ahla baiti, dan keluarga aku. Siapa itu keluarga Nabi? Alhamdulillah, kota Jakarta, DKI adalah di antara tempat yang dipilih oleh keluarga-keluarga Rasulullah SAW. Al-Haddad, Al-Jifri, Al-Shihab bin Yahya bin Syekh Abi Bakar,
Al-Idrus, As-Sagaf. Ini adalah marga-marga zuriat Rasulullah SAW yang sampai ke pulau ini, yang sampai ke negeri ini. Mereka dicintai. Orang yang dicintai itu disebut dengan Al-Habib. Al-Habib artinya adalah orang yang dicintai. Berasal dari kata hub, cinta. Cinta kita kepada kakeknya, cinta kita kepada Sayyidina Al-Hasan wal Husain, maka cinta juga kita kepada keturunannya. Cinta itulah yang menghantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis itu dikatakan dua, berpegang teguh kalian kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada sunnah. Tapi sunnah itu adalah hadis yang tertulis di kertas. Dia tidak bisa menjelaskan dirinya. Hadis dalam Sahih Bukhari, hadis dalam Sahih Muslim, hadis dalam Sunan Ibni Majah, hadis dalam Sunan Nasa'i, hadis dalam Musnad Ibni Abi Syaibah, Musannaf Ibni Abi Syaibah, hadis dalam Musnad Ahmad bin Ambar, hadis dalam Muwatta' Malik. Dia tidak bisa menjelaskan dirinya. Dia hanyalah tulisan-tulisan di kertas mati. Lalu bagaimana dengan sunnah yang hidup, yang bergerak, yang berjalan? Sunnah yang berjalan itu adalah ada dalam keluarga Nabi Muhammad SAW. Litamassukihim bisunnah. Kenapa disebut ikuti keluargaku? Karena keluarga Nabi paling mengerti tentang sunnah. Karena keluarga Nabi orang yang mengamalkan sunnah. Karena keluarga Nabi orang yang paling berpegang dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada ikhtilaf antara hadis yang mengatakan Al-Quran dengan sunnah, dengan hadis satu lagi Al-Quran dengan keturunan Rasulullah. Dua-duanya saling menguatkan. Yang satu sunnah dalam bentuk tulisan, yang satu sunnah dalam bentuk perbuatan, yang satu sunnah dalam bentuk buku, yang satu sunnah dalam bentuk amal. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai sunnah dalam bentuk buku dan sunnah dalam bentuk amalan-amalan dan zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.